Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih Tuhan, sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan, berikan waktu yang terbaik untuk kita datang memuji menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya kerinduan hati kita itu yang akan menarik hadiratnya. Kiara pakasikinakana aramu. Ini kami ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan di dalam hadirat-Mu letak kekuatan kami. Dan biar pada malam hari ini kami berikan hati kami berikan hidup kami Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh mencari hadirat-Mu. Ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kiara pakasikinakana ramayase. Dan biar kasih-Mu saja yang memulihkan setiap dari kami. Apapun keadaan kami Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Kami hanya mau letakkan di bawah kaki-Mu. Di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku.
Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji
laba shikiara baba baba kanera mo. Kinana nama ya mo. Shikiara baba 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 kanera mo. Engkau yang puaskan setiap dari kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu menjadi tempat kesukaan kami Bapa. Kiara pasiki Kiara baba 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 kanera ya lama. Sikiara baba 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 baba. Kinaya lama ya shikiara baba 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 kanaya lama ya sikiara baba kanaya lama. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Kiara baba baba kanaya lama. Ini kami di hadirat-Mu. Ini kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Ini kami Bapa, kami anak-Mu. Yesus, haleluya. Yesus, 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 Kau yang kudus, mulia, agung perkasa. Ya basikiala baba baba galena ya lama ya sikiala ya mo. Inanda maya se, ninanda na mo. Hallelujah, 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 hallelujah. Kiala baba 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 kanela ya mo. Sikiala baba baba kanela mo. Kau yang jawab siapa? Apa yang jadi pergumulan kami? Kau yang puaskan, Kau yang hiburkan, beri kekuatan dalam segala perkara. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Iyalah baba 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 galera. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau. Ilalah sikira la 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 la. Sikira baba 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 galera. Kila la 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 sikira la 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 la. Kini la 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 la. Kila la 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 sikira la 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 sikira la 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 la. Ina na 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 maya la ya la ya la ya la ya la maya sikira ya la ya la maya se. Ina na ya la ya la ya la ya la mo. Hallelujah. Sia na ya la ya la mo. Ya la ya la ya la ya la mo. Ajaib, ajaib, ajaib perbuatan-Mu, ajaib Engkau. Kami merasakan Tuhan, saat kami bergantung kepada Engkau, saat kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menggentarkan hati kami. Kami bersyukur untuk setiap kekuatan yang Kau berikan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur Bapa. Kiara maya si kiara ya lamu. Bukan apa yang kami lihat Tuhan, tapi kami percaya akan janji-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kasih-Mu menguatkan kami, segala perkara dapat kami tanggung Bapa.
Kami akan tetap melangkah dalam iman kami mengiring Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Betani Kemah Pemulihan yang sangat berbahagia. Marilah pada malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa. Segala puji syukur Bapa, karena kami percaya Engkau sangat mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sungguh berkelimpahan, yang sudah Engkau curahkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada saat ini kami berkumpul melalui jaringan online. Namun kami tahu hati kami satu, karena kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih Bapa, ajarilah kami dan berkatilah kami, supaya kami mengerti bagaimana kami menjalani kehidupan di dalam percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita semua tahu akan segala kondisi yang ada di sekitar kita. Namun marilah kita mengerti satu hal. Bukan hanya hal-hal yang duniawi ini, betapapun gemparnya, betapapun hebatnya, bahkan betapapun menakutkannya. Tapi marilah kita mengingat satu hal, yaitu apa yang dipesankan Tuhan, apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, yang diundangkan oleh Tuhan buat kita semuanya. Marilah kita buka dengan
kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-9. Dikatakan di sana demikian. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Amin. Saudara, di sana dikatakan, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Kita tahu anak domba adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban untuk kita semuanya, sudah berkorban untuk menebus dosa kita. Dia menggantikan kita, menerima segala murka Allah supaya kita dibebaskan dari murka Allah. Maka marilah kita belajar apa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan tentang perjamuan kawin. Mari kita bersama-sama membuka dari Injil Matius pasal yang ke-22. Kita baca satu perikop ini, yaitu Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dengan perumpamaan tentang perjamuan kawin. Pada ayat 1 di sana dikatakan, lalu Yesus berbicara dalam perumpamaan kepada mereka. Mereka, orang-orang yang ada di hadapan Tuhan Yesus, yang ada di dekatnya dia waktu itu. Ada orang-orang umum, namun ada juga di sana orang-orang Farisi, mungkin ahli Taurat dan sebagainya. Orang banyak. Dan Tuhan Yesus mengajarkan dengan perumpamaan. Artinya dia tidak bisa, Tuhan Yesus tidak bisa bicara tentang inilah kenyataannya, tapi tidak bisa. Harus dengan sebuah perumpamaan. Perumpamaan yang dimengerti oleh orang-orang pada masa itu. Nah, kitalah yang mencoba menggalinya, kita coba mengungkap kembali apa yang terjadi atau apa yang dialami oleh orang-orang pada masa itu. Dan inilah yang dikatakan Tuhan Yesus. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ayat yang ketiga, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau. Mari kita lihat dari ini dulu. Tuhan Yesus sendiri menggunakan perumpamaan seorang raja, seorang penguasa mengadakan perjamuan kawin buat anaknya. Artinya ini sesuatu peristiwa yang penting, bahkan sangat penting. Lalu dia menyuruh hambanya untuk memanggil orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Artinya orang-orang ini sudah diberitahu sebelumnya, sebelum peristiwa perjamuan kawin itu sudah diundang lebih dulu. Sudah diberitahu bahwa nanti suatu ketika akan ada perjamuan kawin. Artinya mereka sudah tahu. Nah, siapakah mereka yang sudah tahu ini? Mungkin pada zaman Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang sangat beragama pada saat itu. Yang sangat beragama saat itu. Orang-orang Farisi, orang-orang pemuka-pemuka pada masa itu. Tetapi dikatakan di situ mereka tidak mau datang. Artinya menolak untuk datang. Ayat yang keempat kita lihat.
Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, telah siap. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Nah, di sini saudara kita coba melihat ya. Kalau pada masa ini siapa yang diundang ini? Dan siapa hamba-hamba yang disuruh itu? Itu melibatkan kita semua. Seperti tadi di dalam kitab Wahyu, saya sudah membacanya, berarti saya sudah tahu. Siapapun yang sudah membaca, sudah tahu bahwa akan ada. Tetapi apakah kita memperhatikan? Kita mengoreksi diri. Apakah kita memperhatikan ini? Di sana dikatakan sang raja itu bilang, semua sudah siap tersedia. Datang. Lembu, ternak piaraan sudah disembelih. Artinya sudah siap, sudah tersedia, artinya sudah dimasak. Tinggal datang kamu. Ayat yang kelima dikatakan, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Bahasa aslinya sebetulnya memandang remeh, memandang ringan undangan raja ini. Menganggap itu tidak terlalu penting. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita terhadap undangan Tuhan? Apakah kita menganggap penting atau tidak? Penting atau tidak, itu ada saingannya. Ada yang di samping itu. Dikatakan di situ, ada yang pergi ke ladangnya. Seorang yang punya ladang, ladang itu adalah urusan pribadi, paling luas urusan keluarga. Jadi urusan pribadinya atau urusan keluarganya lebih penting daripada urusan dengan Tuhan. Ada yang pergi mengurus usahanya, mengurus bisnisnya. Usaha itu hubungan dia pribadi atau keluarga dengan orang luar, dengan orang lain. Apakah ini lebih penting? Mari kita tinjau diri kita. Secara gampang saja. Pada saat ibadah, Tuhan mengundang kita. Apakah ada saingan dari undangan Tuhan untuk terlibat di dalam ibadah? Urusan pribadi, urusan keluarga, atau urusan dunia usaha, urusan bisnis. Lebih pentingkah itu daripada urusan kita dengan Tuhan? Ada sebuah pesan dikatakan bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kebenaran Allah. Carilah dulu, yang lainnya akan ditambahkan. Nah, bagaimana sikap kita? Kita cari tambahannya ataukah kita cari mana pokoknya? Ini termasuk di sini. Ayat yang ke-6 dikatakan, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Pada masa dulu, kalau kita cukup baik belajar Alkitab, kita sudah tahu bahwa pada masa itu Tuhan mengutus para nabinya, para orang-orang kudusnya kepada orang-orang Israel. Tetapi mereka memperlakukan seperti ini. Mereka tidak menghargai, bahkan mereka membunuh nabi-nabi utusan Tuhan. Ayat yang ke-7. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Pada masa sekarang, saudara, pada masa kini, banyak di antara kita ini yang sering kali
tanpa sadar karena kita terlalu cepat mengambil suatu sikap. Kita tidak menghargai orang-orang utusan Tuhan. Kadang-kadang ada yang menyebutnya, itu hamba Tuhan begini, itu hamba Tuhan begitu. Itu pembicara yang begini, pembicara yang begitu. Kita tidak menghargai. Bahkan sekarang setelah zamannya segala sesuatu melalui alat kecil seperti ini, maka kita melakukan apa yang istilah dunia sekarang membuli lewat media seperti ini. Ada orang yang dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati memberitakan sesuatu. Kita karena tidak cocok dengan apa yang itu, tanpa pikir panjang, langsung kita balas dengan kata-kata yang tidak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang anak Tuhan. Inilah yang seringkali terjadi. Tapi ingat saudara, mereka tidak berdaya, hamba-hamba itu tidak berdaya. Tetapi raja punya kekuatan. Dan dikatakan di situ, murkalah raja itu. Dan seterusnya. Artinya apa? Tuhan sudah bilang di dalam 1 Nats dikatakan, pembalasan adalah hakku. Artinya ada pembalasan dari Tuhan. Karena itu saudara, hati-hatilah dengan menggunakan sebuah alat kecil seperti ini. Tinggal menggerakkan jari kita. Namun di balik itu ada apa yang ada di dalam hati kita. Bisa jadi itu menjadikan tidak senang hati Tuhan. Dan pembalasan adalah haknya Tuhan. Hati-hatilah kita. Jangan sampai alat yang seharusnya mendatangkan manfaat besar di dalam kehidupan malah menjadi sesuatu yang mendatangkan hal yang tidak baik di dalam diri kita masing-masing. Ayat yang berikutnya dikatakan, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, raja itu berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Artinya apa? Tidak layak, artinya ya sudah disisihkan saja. Jangan sampai kita masuk dalam kelompok yang ini. Tetapi maksud hati sang raja tetap harus terlaksana. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi maksud Tuhan. Artinya rencana Tuhan pasti jadi. Dan kita melalui Alkitab yang kita baca, kita banyak. Kalau kita mau meneliti, banyak hal yang bisa kita lihat. Apa kehendak Tuhan bagi kehidupan dunia ini. Bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan orang lain seluruh dunia. Kehendak Tuhan pasti jadi. Kehendak Tuhan pasti terlaksana. Apapun yang kita kerjakan pasti terlaksana. Namun Tuhan memberi kesempatan, mengundang kita untuk mari ikut bersama-sama aku di dalam kesukacitaanku. Itulah yang dimaksud Tuhan. Dia ingin melibatkan kita, mengajak kita. Bukan karena kita ini patut atau kita apa. Karena kita punya hubungan dengan dia. Lebih dulu tadi sudah dikenal, sudah diundang. Marilah kita menempatkan diri dengan benar. Mari kita lihat ayat berikutnya. Ayat yang ke-9 dikatakan, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ayat yang ke-10 dikatakan, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu.
Saudara, kita lihat apa yang diajarkan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri ya. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita apa yang ada di dalam hati Tuhan. Rencana Tuhan pasti jadi. Perjamuan kawin itu pasti terlaksana. Tetapi jika yang semula sudah diundang menjadi tidak layak karena tidak menanggapi dengan benar, maka Tuhan menyuruh hamba-hambanya untuk pergi ke persimpangan-persimpangan jalan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan crossroad. Secara mudah mungkin kita sebutkan perempatan-perempatan jalan. Sebuah perempatan itu ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Artinya ke segala penjuru. Ada waktunya. Dulu sudah pernah terjadi. Dan saya percaya akan ada peristiwa besar lagi. Tuhan akan mengerahkan orang-orangnya. Dan bisa jadi kita. Saya dan saudara yang diutus untuk ke persimpangan jalan. Untuk mengundang mereka. Supaya mereka datang. Kalau kita hamba, maka kita pasti akan menurut. Tuhan yang menggerakkan. Di dalam satu nas dikatakan, Tuhanlah yang menggerakkan kita. Menggerakkan hati kita. Kemauan kita. Dan juga memberikan kerjaannya. Artinya kita sanggup melakukannya. Karena Tuhan. Akan terjadi waktunya. Bahwa Tuhan akan mengerahkan hamba-hambanya untuk mengumpulkan segenap orang untuk datang ke perjamuan kawin anak domba. Dan dikatakan di sini, pergi hamba-hamba itu mengumpulkan semua orang yang dijumpai. Artinya tidak pilih-pilih. Semua yang dijumpai diundang untuk datang. Untuk datang kepada pesta Tuhan. Pesta dari raja, segala raja. Dikatakan orang-orang jahat dan orang-orang baik. Maaf saudara, waktu saya membaca ini saya coba bandingkan. Ternyata bahasa yang aslinya itu bukan orang jahat. Tetapi orang jelek. Orang jelek dan orang baik. Orang baik oke kita tahu. Orang jelek itu belum tentu jahat. Orang gelandangan, pengemis, orang-orang yang tidak karuan, belum tentu jahat mereka. Tetapi mereka jelek. Dan hamba-hambanya datang menemui mereka untuk diundang. Ayo datang ke pesta raja. Dikatakan di situ, pergilah hamba-hamba itu, mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu. Artinya, rencana Tuhan pasti terlaksana. Bahkan jumlahnya pun, bahasa sekarang kuotanya pun pasti terpenuhi. Dan kalau orang-orang yang baik-baik tidak mau datang, orang-orang yang jelek pun diundang. Semuanya datang. Nah sekarang kita tinggal memilih. Seringkali saudara, kita ini merasa diri kita jelek. Kalau merasa diri kita baik, it's okay. Ya. Tapi seringkali kita merasa diri kita ini jelek. Layak enggak atau patut enggak atau tetap diundang oleh Tuhan. Bahkan dikatakan undanglah pada ayat yang ke-9 tadi, undanglah. Kata undanglah itu dalam bahasa aslinya bukan hanya sekedar mendengar, silahkan datang, bukan seperti itu. Seperti kalau saya dengan seseorang teman, ayo mari kita jalan ke sana. Itu saya hanya sekedar mengundang dia untuk bersama-sama jalan ke sana. Tetapi kalau orang ini saya rangkul, teman saya ini saya rangkul, ayo kita ke sana. Itu
mengajak, mengundang, tapi setengah memaksa. Dan bahasa aslinya seperti itu. Jadi setengah dipaksa. Ya, pemaksaan Tuhan mungkin melalui keadaan atau apa, saya tidak tahu. Tetapi itulah yang dikerjakan Tuhan. Artinya Tuhan menggerakkan orang-orang untuk datang kepada Dia. Hati Tuhan adalah hati yang mau menyelamatkan. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan karena diundang, tapi memang karena hati Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Sehingga Dia mau datang, bahkan Dia mau berkorban. Bapa surgawi menyerahkan Yesus untuk jadi korban. Begitu besar kasih Allah ini akan dunia ini. Sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepada Dia, tidak rusak, tidak binasa. Tapi memperoleh hidup yang kekal. Inilah hati Tuhan. Jadi jangan mengatakan, oh kok dipaksa. Bukan, itulah hati Tuhan. Dipaksa untuk menuju kepada kebaikan. Dipaksa untuk datang ke perjamuan kawin. Sehingga jumlah yang diinginkan Tuhan terpenuhi. Inilah yang dilakukan oleh sang raja itu. Ini sebuah perumpamaan. Raja itu adalah Tuhan. Dia ingin mengundang semua orang datang. Kita semua diundangnya untuk datang. Bahkan setengah dipaksa untuk datang. Mari kita penuhi undangan Tuhan. Kita penuhi undangan Tuhan, saudara. Itulah hati Tuhan kita. Hati yang penuh dengan keinginan untuk menyelamatkan kita semuanya. Dia tidak ingin seorang pun dari kita ini binasa, rusak, hancur, menderita. Dia tidak ingin. Dia ingin di dalam kekekalan yang disiapkan untuk kita semua. Kita ini bersama-sama dengan Tuhan. Inilah hati Tuhan. Ayat yang ke-11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, dia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ayat 12. Ia berkata kepadanya, kepada orang yang tidak berpakaian pesta ini, itu, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Saudara, kalau kita perhatikan sungguh dari ayat 11 tadi. Tadi yang diundang itu siapa? Yang diajak setengah paksa tadi itu siapa? Mereka itu loh orang-orang di jalan-jalan. Ini pesta sudah siap. Kalau orang yang baik-baik, mereka sempat pulang dulu, bersihkan diri, pakai pakaian yang bagus, datang. Tetapi kalau orang gelandangan bagaimana? Kalau dia itu pengemis bagaimana? Kok dikatakan Tuan Raja ini melihat ada orang yang tidak berpakaian pesta. Dulu saudara, saya punya pertanyaan besar untuk ini. Sampai suatu ketika Tuhan menuntun saya untuk mengerti. Zaman itu saudara, bukan zaman sekarang. Perumpamaan Yesus itu zaman itu, zamannya Yesus. Kalau seorang raja, katakanlah Raja Herodes pada waktu itu mengadakan perjamuan yang istimewa, apalagi perjamuan kawin, pesta kawin. Maka orang yang diundang, seberapapun bagusnya dia mempersiapkan diri, pakaian yang terbaik, perhiasan yang terbaik,
Tetap kalau sampai di istana, maka pakaian baiknya harus dilepas, jubahnya kalau dulu ya. Karena dulu orang berpakaian bagian dalam, lalu pakai jubah. Jadi pakaian yang paling luar yang terlihat orang itu adalah jubah. Maka jubahnya harus dilepas. Diganti dengan jubah yang disediakan oleh raja. Harus pakai jubah yang disediakan oleh sang raja. Tidak boleh jubah yang lain. Tidak sah. Seberapapun baiknya. Jadi kalau saya datang ke pestanya sang raja ini, saya pakai pakaian saya yang paling bagus. Tidak layak. Harus dilepas, diganti dengan jubah yang disediakan oleh sang raja. Nah, inilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Sang raja melihat semua orang yang hadir. Dia tidak melihat dulunya apa dia. Dia tidak melihat. Di sini tidak dikatakan bahwa sang raja bertanya, kamu duluannya apa? Sebelum ke sini kamu dulunya apa? Pekerjaanmu apa? Dia tidak bertanya. Yang dilihat apa? Pakaiannya. Oh, ini berpakaian. Pakaian yang disediakan oleh sang raja. Ya, boleh di sini. Tapi satu orang saja. Tidak berpakaian yang disediakan oleh sang raja. Maka langsung ditunjuk. Kenapa kamu tidak pakai pakaian pesta perkawinan yang diselenggarakan oleh sang raja? Tapi orang itu diam saja. Karena dia tahu memang tidak. Dan apa akibatnya dari ini? Kita lihat ayat yang ke-13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya. Lihat ya. Ikatlah kakinya dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Betapa parahnya, saudara. Pahit. Tadinya dia merasa sudah berpakaian yang terbaik yang dia pakai mungkin. Karena tidak mungkin kalau itu seorang gelandangan pakai pakaian gelandangan masuk, tidak bisa. Pasti ini orang yang sudah merasa pakaian saya sudah sangat bagus, sudah sangat indah. Jadi saya layak datang ke pesta itu. Sehingga dia mengabaikan aturan bahwa jubahnya harus dilepas, harus pakai jubah dari sang raja. Akibatnya parah. Ikatlah kakinya dan tangannya. Tidak mampu bergerak apa-apa. Dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Allah adalah terang. Selain Allah adalah kasih, dikatakan Allah adalah terang. Artinya apa? Kegelapan yang paling gelap. Jauh terpisah dari hadapan sang raja. Terpisah dari Tuhan. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Orang mengertakkan gigi itu karena menyesal. Karena tahu sebenarnya dia bisa berbuat lebih baik, lebih benar. Hanya tinggal menanggalkan jubahnya yang dia banggakan dan mengenakan jubah pemberian raja. Tetapi dia tidak lakukan. Itulah yang menjadikan ratap dan kertak gigi. Ayat yang terakhir dikatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Apa maksudnya ini? Saudaraku yang kasih. Banyak orang, termasuk kita, termasuk saya, berusaha untuk melakukan kebenaran di dalam hidup ini. Berusaha hidup
sebaik mungkin, selurus mungkin. Melakukan segala hal, baik kata-kata, pikiran, perbuatan. Kita berusaha menjaganya dengan pandangan. Ini berkenan kepada Sang Raja Surgawi. Berkenan kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, itulah kehidupan kita. Dan kita ini dipanggil. Kita sudah tahu kita dipanggil. Untuk nanti suatu ketika datang kepada Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan, Sang Penguasa segala sesuatu. Dan kita seringkali, wah saya sudah melakukan hal-hal yang baik, yang benar. Semua dari berbagai pandangan. Kepercayaan-kepercayaan mempunyai standarnya masing-masing. Termasuk kita mempunyai standar. Inilah perbuatan baik saya. Tetapi saudara, jika kita datang kepada pesta perkawinan anak domba, datang ke hadirat Tuhan Yesus, datang ke hadirat Bapa Surgawi, maka segala pakaian kita harus kita tanggalkan. Sudah dilepaskan, digantungkan saja. Itu keindahan-keindahan kita. Satu saja yang dikehendaki oleh Raja. Siapapun kita, apakah baik ataukah jelek, hanya satu yang dikehendaki oleh Bapa Surgawi. Yaitu dia melihat kita memakai jubah yang sudah disediakan. Jubah kebenaran. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jubah lain. Kebenaran kita tidak ada harganya. Harganya nanti dinilai lain. Tetapi datang menghadap kepada Allah Bapa hanya ada satu syarat. Kita berpakaian jubah putih yang sudah dicuci dalam darah anak domba. Itu yang dibutuhkan. Dan kita hanya bisa menghadap hadirat Tuhan. Masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Hanya dengan satu ini. Kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Bukan kebenaran kita. Karena itu tadi dikatakan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Kumpulkan semua orang. Apakah orang jelek ataupun orang baik. Orang jahat pasti orang jelek. Jahat itu tingkah laku yang jelek. Orang baik oke. Tetapi semuanya kalau kita mau lepaskan, pakai kebenarannya Kristus, maka kita diterima oleh Allah Bapa. Bapa hanya menghendaki. Dia melihat bahwa kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak di dalam yang lain. Tidak di dalam kebenaran yang seindah apapun. Kecuali kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Kita berurusan dengan Bapa Surgawi adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus. Supaya banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Yang mana yang dipilih? Hanya yang mengenakan jubah kebenarannya Kristus. Saya mungkin jadi orang Kristen. Sejak lahir Kristen. Tetapi bisa jadi saya begitu bangga dengan kekristenan saya. Dan apa yang sudah saya lakukan di dalam kekristenan. Itu tidak ada nilainya. Untuk menghadap Bapa hanya ada satu. Kebenaran Kristus Yesus. Marilah. Ini yang kita pegang. Nah sesudah itu. Mungkin nanti kalau saya sempat. Di hadapan saudara lagi.
Lalu apa yang ini tadi? Saudara, tetap satu hal yang diingat. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Maka semuanya akan ditambahkan. Kita memperoleh tambahan yang banyak, bagus. Tetapi satu yang paling penting. Kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Kebenarannya seharusnya tidaknya kecil. Bukan its righteousness. Tetapi his righteousness. Kebenarannya menunjuk satu pribadi. Itulah yang harus kita cari. Marilah hidup kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Karena hanya dialah yang layak di hadirat Bapa Surgawi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami percaya apa yang sudah Engkau firmankan. Yaitu bahwa kami Engkau undang, kami semua Engkau undang untuk masuk ke dalam pesta anak domba. Kami semua Engkau undang karena Engkau mengasihi kami semua. Namun kami hanya bisa tampil dalam satu hal, yaitu ada kebenaran di dalam Tuhan Yesus yang harus kami ada di sana. Bahwa kami percaya dan kami menyerahkan diri kami di dalam percaya ini. Bahwa hanya kebenaran Kristus yang ada di hadirat-Mu. Kami mau terima kebenaran Kristus Yesus. Karena kami percaya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kami akan masuk ke dalam kekekalan sorgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan doa malam kami di malam hari ini. Kami percaya Tuhan Kau terus memberkati kami dengan firman-Mu yang telah diberikan oleh hamba-Mu. Kami percaya kami telah dikuatkan oleh firman-Mu. Dan kami akan terus belajar menjadi orang-orang yang bijaksana dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami Tuhan melangkah dalam hidup kami bersama-sama dengan Kau senantiasa. Apapun masalah kami hari-hari ini tidak membuat kami gentar ataupun takut. Karena kami percaya kami punya Allah yang dahsyat.
di dalam kami, Yesus Kristus namanya. Dan kami percaya Roh Kudus kau akan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami, untuk terus Tuhan maju Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan kau terus memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayan kau buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati semua jemaat-Mu dimanapun kami berada. Karena kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna bagi kami, di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam pendidikan kami, dalam pelayanan kami. Apapun yang kami lakukan berhasil karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan kau juga terus memberkati Tuhan, Bapak Presiden Jokowi Tuhan, bersama seluruh staf jajarannya untuk terus kuat di Tuhan, dan kami percaya Tuhan dapat memimpin negara ini dengan baik untuk menyelesaikan pandemi yang terjadi hari-hari dan juga krisis yang terjadi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Mas kekasih, kita berdoa untuk minta berkat dari Allah Bapa. Kira ramasyada rabata karamaya ram, kina ramasyada rabaya rabala ramasika pada rabaya. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percayakan pernyataan ini, kita bersama-sama berkata, amin.